Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Haikornia Sari dengan NIM 2024 1010 2021 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai pseudocode. Ini untuk soal yang pertama. Buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Nah, di sini saya sudah memiliki kodenya. Jadi untuk mengetahui tiga bilangan A, B, C, di sini saya ganti variabelnya menggunakan variabel X, Y, dan Z. Jadi, untuk mengetahui tiga bilangan X, Y, Z ini merupakan sisi dari segitiga siku-siku, maka saya akan menggunakan teorema Pythagoras dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Untuk kodenya seperti ini. Pertama kali, inputkan data yang ditampung variabel X, Y, dan Z, dan menerima inputan bilangan bulat. Selanjutnya, tiga bilangan ini kita cek menggunakan percabangan decision. Lalu, masukkan persamaan Pythagorasnya, X kuadrat ditambah Y kuadrat, apakah sama dengan Z kuadrat? Jika iya, maka di sini akan menghasilkan output true. Namun jika tidak, maka akan menghasilkan false. Sekarang kita bisa coba kodenya. Ini sudah menghasilkan nilai true, berarti ini merupakan bilangan bulat. Setelah itu, tiga bilangan ini merupakan sisi dari segitiga siku-siku. Selanjutnya, kita lanjut di nomor 2. Buatlah algoritma untuk mencari range atau selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array dan nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Di sini untuk mencari range-nya adalah dengan mengurangi bilangan terbesar dan bilangan terbesar dari array tersebut. Nah, ini contoh array-nya. Kita deklarasikan range sama dengan 0, lalu melakukan looping untuk menjalankan pengurangan pada setiap bilangannya. Di sini arrange for E in range len A. Kenapa di sini ada len? Karena di sini len itu untuk mencari array-nya. Di sini len itu berfungsi untuk mencari array-nya. Kemudian mendeklarasikan mendeklarasikan variabel Y dan Z. Isinya itu array dari literasi perulangan I, kemudian variabel Z sendiri itu diisi dengan array dari
indeks literasi juga sampai dengan indeks terakhir. Lalu melakukan perulangan lagi di dalam perulangan tersebut, yaitu ada for H in Z. For H in Z yang dimaksud adalah for H in Z itu yang dimaksud adalah H ini akan diwakilkan oleh variabel Z. H ini akan diwakilkan dengan variabel Z. Selanjutnya melakukan percobaan jika Y min H ini menggunakan fungsi absol dengan artian semua bilangan, apabila nilai sampai nilai negatif, maka akan dipositifkan dan kurang lebih dengan range. Apabila ini benar, maka range diisi absolut Y min H hingga menemukan range-nya absolut ini, maka range ini absolut Y min H hingga menemukan range terbesarnya. Sekarang kita bisa coba. Di sini kan hasilnya kita temui range itu adalah 25. Selanjutnya kita bisa masuk ke soal nomor 3. Nomor 3. Mengsilah isi variabel dari algoritma max element dengan input A, array A dengan indeks 2, 3, 1, 7, dan 8. Dan jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max element. Pertama kita membuat tabelnya. Ini merupakan tabelnya. Nah, untuk jawaban poin ini, pertama kita membuat tabelnya terlebih dahulu, lalu di kolom pertama ada bagian nomor baris eksekusi, selanjutnya variabel yang terdiri dari A, variabel I, n-1, dan max_val, serta keterangannya. Untuk yang pertama, nah ini inputan parameternya, parameter A, 2, 3, 1, 7, dan 8. Nilai I ini belum bernilai, karena masih belum dimulai. Dan max_val-nya bernilai 2. Lalu nomor baris eksekusi yang pertama ini bernilai 1, sehingga for bernilai true dan memenuhi syarat masuk loop. Sedangkan di sini bernilai 1, n-1-nya 4, max_val-nya 2, yaitu memenuhi syarat if di mana 3 lebih besar dari 2, maka perintah dilanjutkan ke baris 4. Di sini ada indeks ini A, 2, 3, 1, 7, dan variabelnya I dan bernilai 1, variabel n-1 bernilai 4, max_val-nya bernilai 3 dengan keterangan, max_val bernilai 3 karena pada baris 4 max_val sama dengan AI, oleh AI di mana I pada perulangan pertama bernilai 1. Di sini variabel I bernilai 2, dengan variabel n-1 bernilai 4, max_val-nya 3. Maka perulangan kedua ini bernilai 2, sehingga for bernilai true dan memenuhi syarat untuk memasuki loop-nya. Di sini variabel I bernilai 2, variabel n-1 bernilai 4, dan max_val-nya 3 dengan keterangan tidak memenuhi syarat di mana tidak memenuhi syarat if di mana 2 lebih besar 3, sehingga perintah kembali ke baris 2.
Di sini ada variabel I-nya 3, variabel N-1 4, dan maksimalnya nih 3, dengan keterangan pada perulangan ketiga I bernilai 2 sehingga for bernilai true dan memenuhi syarat masuk loop. Di sini variabel I bernilai 3, variabel N-1 bernilai 4, dan maksimalnya 3 dengan keterangan memenuhi syarat di mana 7 lebih besar daripada 3, maka perintah dilanjutkan ke baris 4-nya. Di sini variabel I bernilai 3, variabel N-1 bernilai 4, terus maksimalnya di sini bernilai 7 dengan keterangan maksimal bernilai 7 dikarenakan pada baris 4 maksimal sama dengan AI, di mana I pada perulangan ketiga bernilai 3. Nah, di sini ada 2, 3, 1, 7, semuanya sama. Pada baris kedua, pada variabel I bernilai 4, variabel N-1 bernilai 4, dan maksimalnya 7. Pada perulangan keempat I bernilai 4 sehingga for bernilai true dan memasuki syarat masuknya loop. Selanjutnya ada variabel I bernilai 4, variabel N-1 bernilai 4, dan maksimalnya 7 dengan keterangan memenuhi syarat if di mana 8 lebih besar daripada 7, maka perintah dilanjutkan ke baris 4. Di sini ada variabel I dengan nilai 4, variabel N-1 dengan nilai 4, variabel maksimalnya 7 dengan keterangan maksimal bernilai 8 dikarenakan pada baris 4 maksimal sama dengan AI, di mana I pada perulangan ketiga bernilai 4. Ini kita bisa lihat ini bernilai I-nya bernilai 4. Selanjutnya ada variabel variabel 1 bernilai 5, variabel N-1 bernilai 4 dan maksimalnya 8. Pada perulangan kelima I bernilai 5 sehingga for bernilai false. Selanjutnya yang terakhir ini ada variabel I bernilai 5, N-1 bernilai 4 dan maksimalnya 8. Jadi di sini nih algoritma selesai dieksekusi dengan output 8. Nah, selanjutnya kita ke nomor 4. Nomor 4 di sini ada enigma. Tulislah isi variabel dari algoritma enigma dengan input matrix di bawah. Jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma enigma. Jadi pada jadi di sini pada algoritma enigma ini sebuah matriks 2 dimensi yaitu matriks array dengan indeks 0 sampai ini. Matriks 2 dimensi yaitu dengan array dengan indeks 0, sampai N1,0. Kemudian kita langsung masuk pada baris satunya, yaitu baris 1 eksekusi, yaitu for I segmen 0 to N-22. Nah, berarti counter I diisi dengan 0. Berarti counter I ini diisi dengan 0.
Lalu masuk ke baris 2, for J segmen I plus 1 to N min 1 do. Dengan keterangan counter J diisi 1 yang diperoleh dari I plus 1. Kemudian masuk ke baris eksekusi 3, di mana if array A indeks I, J tidak sama dengan array A indeks J, I. Jadi di sini pengecekan apakah apakah array A indeks I, J tidak sama dengan array A indeks J, I, dan hasilnya memenuhi 4 tidak sama dengan 6. Ini indeks A, ini array A indeks I dan J tidak sama dengan array A indeks J, I. Dan selanjutnya di sini perintah return false dieksekusi dan algoritma selesai dengan output false. Nah, jadi di sini itu algoritma Enigma itu adalah sebuah algoritma yang dibuat untuk mengecek apakah matriks yang diinput merupakan matriks simetris atau bukan. Sedangkan matriks simetrisnya adalah matriks yang unsur pada baris ke I itu kolom ke J sama dengan unsur pada baris C kolom I. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.